Oke, kita lanjut. Sorry, memang beginilah kalau pakai 1, 2, 3, 4. Udah dosennya nggak canggih pula urusan IT. Nah, udah. Lumayan-lumayan aja lah, masih bisa dengan usia seperti saya. Ya, jadi ini tadi kalau dia menggunakan promise, yang perlu Anda tahu, promise itu ialah surat berharga yang berisi tagihan hutang juga. Ya, bahwa dia menyanggupi untuk melakukan pembayaran, itu yang menerbitkan. Kalau dia menyanggupi untuk melakukan pembayaran, berarti tagihan dong. Gitu ya. Dalam KUH Perdata disebutnya surat sanggup. Surat hukum dagang, bukan KUH Perdata ya. Disebut surat sanggup. Jadi kalau Anda ketemu istilah promissory notes atau surat sanggup, ya itu tadi. Berbeda dengan obligasi ya. Kalau obligasi itu surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang tidak termasuk yang ada di dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata disebut surat sanggup atau promissory note. Kalau dalam literatur kita ketemunya promissory note. Itu berarti dia menyanggupi untuk melakukan pembayaran penerbitnya. Ya kalau dia udah sanggup ya yes oke, berarti yang kliennya tinggal menjual saja kesanggupan yang sudah diterbitkan oleh nasabah itu kepada pihak perusahaan anjak piutang. Lalu nanti dia menagihkan kepada bank, bank akan menagih kepada yang bersangkutan akan mengirim dana, kemudian bank akan membayarkan kepada perusahaan factoring. Begitu jalan ceritanya. Kalau dia pakai tagihannya itu, piutangnya itu dengan menerbitkan promise. Bisa dipahami yang promise? Ada pertanyaan yang dengan menggunakan promise? Kalau yang ini tadi, yang udah kita jelaskan tadi, itu tidak menggunakan promise ya, tapi dia menggunakan bukti tagihan. Ya, yang mengeluarkan kalau bukti tagihan adalah kliennya. Jadi berbeda. Kalau dia menggunakan promise, yang menerbitkan itu customer-nya atau nasabahnya. Karena promise itu ialah surat kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Maka disebut surat sanggup. Ya, surat promise itu adalah surat sanggup. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ini sama ya, ini keterangannya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ini kalau perjanjian pokoknya perjanjian ekspor impor. Ya. Tadi kan ada perjanjian pokoknya itu yang di awal ya. Yang terjadi antara supplier dengan customer atau antara klien dengan nasabah. Kalau tadi domestik. Kedua belah pihaknya ini baik supplier maupun customer berada di Indonesia semua. Kalau yang seperti ini tadi berdasarkan domisili kan ada nih tadi. Nih ya, nanti dilihat di ininya Ibu ya, di Fiklas. Nih, berdasarkan tempat kedudukan para pihak ada domestic factoring, ada international factoring. Karena apa? Karena perjanjian pokoknya perjanjian ekspor impor. Ya, kliennya berdomisili di Indonesia dan nasabah berdomisili di luar negeri. Nih. International export factoring, gambarnya yang ini tadi. Sama sebetulnya, cuman ini beda posisi di daerahnya aja, ya, wilayahnya aja, domisili pihak-pihaknya aja. Yang ini ada di Indonesia, ekspornya kita akan mengekspor ke keluar, ya, ke nasabah atau customer yang ada di luar negeri sana. Lalu nanti sama seperti tadi juga,
Supplier akan mentransfer atau menjual tagihan-tagihan yang tadi seharusnya dia tagihkan kepada customer yang ada di luar negeri, dijualnya kepada perusahaan factoring. Ya tentu dia menjualnya tidak kepada perusahaan factoring yang ada di luar langsung ya, tapi dia bisa berhubungi ini namanya perusahaan-perusahaan factoringnya ini ialah perusahaan koresponden penghubung. Ada 2 perusahaan anjak piutangnya, yaitu di tempat domisili klien. Ya, jadi ada perusahaan factoring yang ada di Indonesia, ada perusahaan factoring yang ada di luar negeri di tempat domisilinya importir. Ini sebagai penghubung karena tidak bisa langsung, ya, namanya koresponden seperti ini. Sama, ini posisinya sama dengan kalau di dalam surat berharga namanya letter of credit. Ya. Letter of credit, perjanjiannya internasional. Kalau yang domestik surat berharga dalam negeri ya. Nah, ini sudah dijual saja ke sini. Ya oke, sepakat gitu. Lalu yang sesama perusahaan factoring ya tinggal melakukan kontak person. Ya, kontak. Ya, mengkorespondensikan untuk kepentingan si eksportir yang ada di Indonesia dengan importir yang ada di luar negeri. Di sini. Sama, prosesnya sama. Cuman ini posisinya saja yang satu di luar negeri sehingga menggunakan 2 lembaga factoring, yaitu factoring yang ada di Indonesia maupun factoring yang ada di luar negeri, tempat kediaman atau tempat domisilinya importir. Jadi dari sini dijual saja ke sini, kemudian ini nomor 3, setelah nomor 1, oke. Kemudian ada pemberitahu, ada surat-surat hutangnya, urat-urat piutangnya dialihkan ke sini. Dari perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia dialihkan kepada perusahaan anjak piutang yang ada di luar negeri. Perusahaan anjak piutang yang ada di luar negeri di tempat domisilinya importir ya tinggal menagihkan kepada importir itu, pada nasabah yang ada di luar negeri, dan dia akan membayarkan kepada ini, dan ini akan dikembalikan kepada perusahaan factoring ini, nanti langsung kembalikan lagi kepada bukti-buktinya itu akan kirim kembali kepada suppliernya. Jadi ini cuma beda domisili ya, beda wilayah. Nah ini jalan ceritanya kan sama, diawali dengan perjanjian ekspor impor. Kalau tadi jual beli dalam negeri, ini ekspor impor. Tentu saja dengan dokumen-dokumen pengiriman barang. Kemudian yang kedua pengiriman invoice dan dokumen oleh importir. Penyerahan invoice, bukti ya, invoice itu bukti-bukti bahwa ada tagihan ya. Penyerahan invoice dan dokumen-dokumen kepada eksportir faktor, perusahaan yang ada di Indonesia tadi, perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia. Perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia akan membayar sebanyak 80%. Ini. Ya. Ini invoice-nya masuk ke sini. Ini langsung bayar ke sana. Tapi karena tagihannya ke luar negeri, dia akan melanjutkan lagi kepada ekspor factoring ini mengirim invoice itu beserta dokumen-dokumen lain kepada importing factor yang ada di negaranya si importir. Nah, nanti si importir akan menunjukkan invoice dan dokumen kepada importir. Ya udah dibayar. Begitu seterusnya. Pembayaran dari importir kepada importir factoring
Diteruskan kepada eksportir factoring, baru nanti pembayaran sisa harga barang oleh eksportir factoring setelah ada pelunasan dari importir. Sama kan? Cuman daerahnya saja yang berbeda. Yang agak lain tadi jalan ceritanya justru yang ini. Ya, karena ini yang di-endorse adalah promise. Ya, kalau yang ini sebenarnya sama dengan ini. Sama dengan ini. Cuman bedanya perusahaannya faktor ini ada dua. Ada perusahaan faktor yang ada di Indonesia, ada factoring yang ada di luar negeri, di tempat customer itu berada. Ya. Jadi ini perusahaan factoring yang mengkorespondenkan, ya, menghubungkan saja. Karena ini berada di sini, berada di wilayahnya importir. Itu ceritanya. Ada satu lagi yang belum dijelaskan nih, ada perjanjian ya, satu lagi ya, satu lagi. Bentar. Kalau ada yang mau tanya kayak tadi lah ya, di-cut aja ya, ngomong apa. Anda langsung cut saja. Karena kalau pakai ditawar-tawarin agak kelamaan. Ininya sebentar sih, zoomnya nih 40 menit cuman putus-putus lagi. Sekarang perjanjian anjak piutang. Nah, tadi kan udah Ibu bilang bahwa dalam proses penggunaan perusahaan anjak piutang itu ada perjanjian pokok dan ada perjanjian yang khusus mengenai perjanjian anjak piutangnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat perjanjian anjak piutang. Bentuknya harus tertulis, ya. Yang pasti bentuknya harus tertulis. Tadi udah saya jelaskan. Yang Ibu omongin tadi itu contohnya, bahwa kamu ini anunya pindah ya, krediturnya pindah. Itu diomongin secara lisan, tapi sesungguhnya perjanjian-perjanjian seperti itu harus dilakukan secara tertulis. Ya. Harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta otentik pula. Ya. Akta otentik itu akta yang dibuat oleh pejabat atau akta boleh juga dibuat akta di bawah tangan. Ya, jadi boleh kalau untuk kekuatan pembuktian bahwa memang ada piutang itu boleh dilakukan secara otentik. Ya, dengan kekuatan dengan yang di bawah tangan itu kan bedanya pada saat kekuatan pembuktiannya, ya. Jadi seseorang itu akan membuat perjanjian itu dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan, itu kan nanti akan terkait dengan masalah pembuktian saja. Ya tidak saja ya, itu hal yang penting. Jadi kalau ada orang jualan, Ibu 100.000 saja Bu. Yang jangan saja lah, kalau 100.000 itu mahal juga gitu. Jadi kalau dia otentik dengan di bawah tangan, itu kepentingan pembuktian yang akan dicari. Kalau orangnya mau yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya, ya dia akan menggunakan akta otentik. Kalau akta di bawah tangan, itu kekuatan pembuktiannya tergantung pada pengakuan para pihak terhadap tanda tangan yang dibuatnya. Ya. Ini isi perjanjian ya sebagaimana ini ya, sebagaimana perjanjian pada umumnya ya. Jadi ada mengenai syarat dan tata cara penjualan piutangnya. Ya, kemudian keabsahan piutangnya, tadi keabsahan perjanjian yang pertamanya ya. Bahwa betul ada piutang itu. Jadi itu sah atau enggak perjanjiannya. Kalau itu tidak sah ya ini menjadi terganggu gitu ya. Jaminan bahwa piutang benar adanya dan barang atau jasa telah diserahkan
atau telah dilakukan, telah dihitung dengan benar, bebas dari perselisihan. Ya, itu. Jadi betul-betul tadi yang nomor 1 tadi, perjanjian pokoknya itu benar-benar sah secara hukum. Untuk melihat apakah perjanjian itu sah apa enggak, saya nggak usah menjelaskan lagi lah ya. Gitu. Lihat pasal 1320. Ya. Kemudian ada isi perjanjiannya itu ada juga menguat pengalihan resiko. Apakah? Nah ini tadi, ya. Ini yang paling penting. Maka Ibu tadi ini bilang ini paling penting, harus dimuat di dalam perjanjiannya. Apakah perusahaan resiko itu ada pada klien ataukah resiko itu diambil alih oleh perusahaan anjak piutang? Ini sangat-sangat penting. Karena tadi seperti yang dipertanyakan oleh temanmu. Ketika menghadapi hutang bermasalah, tagihan bermasalah, siapa yang akan menanggung resikonya? Harus dimuat, betul-betul dimuat di dalam perjanjian factoringnya. Ya, kemudian pengalihan piutangnya dibuat dengan akta otentik di bawah tangan dengan melampirkan dokumen pendukung. Pengalihan piutang tadi ya dari klien kepada perusahaan anjak piutang itu akan ditempuh dengan cara apa? Kalau pengalihannya tadi dengan menggunakan promis, maka cara pengalihannya itu dengan cara endorsement. Tapi kalau tadi yang pertama ini, ya ini memang agak ribetnya di sini nih. Saya ngasih tahu, aduh udah dilewat ya, udah di gambar yang satunya. Ya. Dalam perjanjian juga harus dituliskan cara pengalihan piutangnya yang seperti apa, ya tergantung. Kalau tadi piutangnya itu berupa tagihan itu yang membuatnya adalah klien, mempunyai tagihan kepada siapa, nasabahnya disebutkan namanya. Kalau seperti itu bunyi piutangnya, maka pengalihan piutangnya dilakukan dengan cara cesi. Ya. Apa itu cesi? Yaitu membuat akta tersendiri untuk mengalihkannya. Ya. Nggak bisa sembarangan. Lihat ketentuan pasal 613 KUH Perdata. Di sana ada tata cara pengalihan surat-surat piutang. Kalau surat piutang atas nama, surat piutang atas nama itu piutangnya ada namanya siapa pihak yang ditagih gitu. Ya. Itu cara untuk kalau itu mau dialihkan kepada perusahaan anjak piutang, kan akan dialihkan nih. Itu caranya dengan cesi, yaitu dengan membuatkan akta otentik. Tapi kalau tadi piutangnya itu dalam bentuk promis, tidak dengan cesi, kalau dengan bentuk promis. Mengalihkannya namanya disebut dengan endorsement. Nah, kalau cesi itu dibikin dengan akta, kalau endorsement cukup dengan membubuhkan tanda tangan di suratnya itu oleh yang mengalihkan, yang mengendorse. Kalau yang mengendorse pertama kali itu adalah nasabah, maka tanda tangan pertama datang dari nasabah. Bahwa ini aku alihkan. Itu namanya endorsement. Kalau tadi tagihannya dibuat dalam bentuk promis atau surat sanggup. Tapi kalau tagihannya berbentuk atas nama, maka kata pasal 613 harus dilakukan pengalihannya itu dengan cara cesi. Yaitu dibuat akta otentik atau akta di bawah tangan dengan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu bukti-bukti dong bahwa sudah diserahkan barang, harganya berapa, kwitansi, invoice, lain-lain itu namanya bukti pendukung. Bahwa betul tagihan itu ada. Gitu. Ya. Itu ya.
Dan harus ada pemberitahuan oleh klien kepada nasabahnya bahwa nah ini meskipun tadi ada pilihan ya, boleh dengan cara tidak diberitahu kliennya, nasabahnya, tidak diberitahu, dijual saja piutangnya. Bisa jadi nanti nasabahnya menolak kalau krediturnya ganti. Tadi kan jenisnya bisa dua tuh, bisa kasih tahu notifikasi kepada nasabahnya, bisa juga enggak gitu. Tapi dalam praktek yang banyak digunakan adalah yang menggunakan pemberitahuan kepada nasabah. Klien harus memberitahu kepada nasabah bahwa kreditur kamu bukan saya lagi, tapi saya pindahkan kepada perusahaan factoring. Itu harus ada notifikasi. Ya. Ini semua. Syarat pembayaran dilakukan secara langsung oleh nasabah kepada perusahaan anjak piutang. Jadi nggak muter-muter lagi kalau sudah pakai perusahaan anjak piutang, nasabah setuju ya udah nanti nasabahnya nggak bayar kepada supplier lagi. Jadi langsung saja dia sekarang membayarnya kepada perusahaan anjak piutang. Perubahan persyaratan juga harus ada di dalam isi perjanjian. Klien wajib memberitahukan setiap ada perubahan persyaratan tentang kredit yang diberikan kepada nasabah. Nah ini dia. Kamu jawabannya kan? Jika ada perubahan-perubahan apapun bentuknya harus diberitahu. Persoalannya tadi, ini yang tanggung jawab klien itu sampai di mana? Apabila nasabah tidak mengakui kebenaran jumlah piutangnya itu, tidak membayar sebagian seluruh piutang, mengalami kebangkrutan, dan klien prestasi kepada nasabah. Tanggung jawab siapa? Kalau sampai nasabahnya ini blenyon. Sementara piutangnya udah dibayarkan dulu oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Kan udah 80% uangnya masuk. Kalau dia janji 10 bulan bayar, baru bulan ketiga udah mogok, bagaimana? Nah, itu harus jelas terinci di dalam naskah perjanjian. Ya. Nah, kembali lagi tadi dengan pertanyaan, bagaimana kalau untuk penundaan pembayaran? Kalau itu bakal dikira akan terjadi, muatkan di dalam naskah perjanjian. Kayak Ibu tadi bilang, ini kan perjanjian. Kalau perjanjian ya tergantung para pihak sejauh mana cermatnya dalam membuat perjanjian itu. Lalu kalau nanti terjadi hal-hal yang demikian, ada pasal dong yang ngaturnya di dalam perjanjian itu, seharusnya gitu. Ya, nah itu. Ya. Adanya jaminan dari klien bahwa piutang yang telah dibeli itu tidak menjadi hapus, tidak membuat pernyataan lunas dan dari piutangnya apabila nasabah itu mengalami masalah-masalah atau kendala-kendala di dalam membayar hutangnya tadi. Makanya ini yang namanya perjanjian antara klien dengan perusahaan factoring ini memang harus dibuat secara sejelas-jelasnya. Karena perusahaan factoring itu hanya pihak ketiga ya, hanya pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan nasabah. Yang ada sangkut pautnya dengan nasabah itu ialah perusahaan klien, supplier tadi. Kalau perusahaan factoring itu hanya pihak ketiga kok, pihak ketiga yang membeli piutang. Jadi jangan sampai nanti kok malah dirugikan gitu. Maka perjanjiannya harus dibuat secara cermat. Supaya tidak terjadi hal-hal yang dipertanyakan tadi. Ini sih perbedaan ya, perbedaan antara anjak piutang dengan kredit bank. Kenapa mesti ada anjak piutang, kenapa juga ada kredit bank? Kalau kredit bank itu nggak melibatkan perusahaan lain lagi, sudah kepada siapa yang membutuhkan ajukan kepada bank. Punya akses ke bank, pinjam. Itu kredit bank. Ya, kalau
Anjak piutang transaksi awalnya ialah jual beli. Kalau perjanjian kredit itu pinjam meminjam ya. Jadi ini yang nomor 2 ini. Merupakan kegiatan dalam perkreditan umum. Perkreditan umum itu sesungguhnya atau hakikatnya kredit itu ialah perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam perdata. Dalam undang-undang perbankan sendiri nggak ada pengaturan tentang perjanjian kredit, nggak ada. Dikembalikan kepada 1754 ya KUH Perdata tentang pinjam meminjam. Ya, di perbankan, undang-undang perbankan hanya ngatur hanya pengertian kreditnya. Lalu perbedaan yang ketiga, pengalihan dari suatu aktiva produktif yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo. Kalau ini dimulainya dari mobilisasi dana, kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara si anjak piutang dengan kredit bank meskipun mempunyai kemiripan. Kemiripannya di mana? Di perjanjian awalnya tadi ya. Di perjanjian awalnya tadi ialah sebuah perjanjian jual beli yang dengan janji pembayaran itu menggunakan sistem kredit atau sistem angsuran. Ya. Dalam anjak piutang atau factoring, jaminan bukanlah merupakan hal yang mutlak. Nggak diminta jaminan. Tapi kalau dalam kredit bank sesungguhnya, kredit bank juga di dalam undang-undang perbankan tidak mewajibkan ya, tidak mewajibkan adanya jaminan kredit. Tidak seperti undang-undang perbankan tahun 67. Memang ada klausul pasal yang menyebut bahwa tidak ada kredit tanpa jaminan. Nah, untuk undang-undang perbankan yang sekarang itu kredit diberikan apabila bank percaya. Karena kredit itu artinya percaya. Apabila bank percaya kepada si pengambil kredit bahwa dia bisa mengembalikan pinjamannya. Intinya percaya. Maka ada analisis 5C, 7P. Itu. Intinya percaya. Nah, untuk meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, meningkatkan kepercayaan, maka biasanya bank meminta agunan atau jaminan tambahan. Itu kalau dalam kredit bank. Kalau di dalam anjak piutang tidak ada. Ya, itu beberapa karakteristik, kemudian perbedaan antara anjak piutang dengan kredit bank. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak lohor ya. Kalau tidak ada silakan. Ketua kelas ada ya? Dewi ada nggak? Ada, halo? Ibu. Ada ya? Dew diambil gambarnya Dew. Kalau tidak ada, Ibu selesaikan kuliah kita sampai di sini. Kita lanjut, mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah, kita habiskan, nanti kita sisakan waktu untuk Anda membuat tugas ya. Saya mau nanti membuat tugasnya di ujung aja. Misalnya sudah kuliah 14, 15 stop, nanti sambil UAS Anda mengumpulkan tugas. Makanya saya kejar supaya materinya bisa maksimal itu sampai pertemuan ke-14. Itu kita harus sudah selesai semua teori, tinggal nanti kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan pada pertemuan berikutnya dan Anda akan saya bebani dengan pembuatan tugas akhir. Nah, itu yang agak repot, agak payah nanti saya membuat tugasnya, maka saya nanti ada space waktu ya, space waktu untuk pembuatan tugas, tidak kuliah tapi untuk digunakan untuk pembuatan tugas. Mungkin di kuliah 15 lah ya, 15. Oke, Dewi sudah diambil gambarnya? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.